Kota Batam mempunyai masyarakat yang heterogen, terdiri dari beragam suku dan golongan. Ragam itu antara lain Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau, Tionghoa, Bugis, Flores dan beberapa suku dari wilayah Indonesia Timur lainnya. Meskipun beragam suku dan golongan, namun Kota Batam sangat kondusif. Hal tersebut disebabkan berpayungkan budaya Melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dalam gerakan ekonomi, sosial, politik serta budaya dalam masyarakat. Bak kata pepatah, takkan Melayu hilang di bumi. Di tengah Kota Batam berdiri megah bangunan Lembaga Adat Melayu yang sudah 12 tahun diteguhkan. Sebagai suatu gambaran kemasyhuran masyarakat Melayu yang patut diberi tepukan istimewa. Asal muasal perkumpulan masyarakat Melayu Batam atau dikenal dengan Orang Selat sejak tahun 231 Masehi. Bermula dari Kisah 6.5 sehingga hari ini dengan edisi baru dengan tajuk Ragam Kisah akan mengulas kemasyhuran Lembaga Adat Melayu Batam yang menaungi masyarakat Melayu di Kota Batam. Menjadi payung negeri, penengah paguyuban dan wadah pelestarian serta pengembangan adat budaya. Di bawah kepemimpinan Datuk Seri Setia Amanah Dr. Andes Haji Nyat Kadir, Lembaga Adat Melayu megah berdiri di tanah Melayu Batam Madani. Bangunan dengan warna yang khas dan ukiran serta padu padan menggambarkan keunikan Melayu tak luput menghiasi gedung ini di tanah bertuah. Kewujudan gambaran tradisi Melayu ditampilkan dengan aksesoris dan benda-benda khas yang terhedang sejauh mata memandang. Elemen-elemen kesenian yang dikekalkan begitu klasik dan indah didedahkan sebagai bentuk menjaga kekekalan tradisi dan memberi kesan bagi para jemputan yang bertandang. Yang Mulia Haji Raja Muhammad Amin, Sekretaris Lembaga Adat Melayu Batam, mengkongsikan peranan lembaga ini. Beliau merupakan salah satu orang yang dituakan yang turut dalam pembentukan lembaga sekaligus saksi dalam peradaban masyarakat Melayu sejak terbentuknya Lembaga Adat Melayu. Saya Raja Muhammad Amin, Sekretaris Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam, ingin menjelaskan sedikit tentang berdirinya Lembaga Adat Melayu Kota Batam yang hari ini berada di Gedung Ulam ini. Lebih kurang 22 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 September 2000, Lembaga Adat Melayu Kota Batam melaksanakan musyawarah besar yang pertama di Kota Batam. Saya ingat betul, tepatnya diadakan di Panorama Regency Hotel di Jodoh. Berkumpullah orang tua kita, para pemangku adat, tetutu adat yang peduli dengan adat dan peduli dengan Batam, ingin membentuk sebuah wadah, sebuah lembaga untuk memayungi, menjaga adat istiadat yang ada di bumi Melayu ini. Itu sejarahnya, lebih kurang 22 tahun yang lalu. Sebagaimana kita tahu, Batam yang penduduknya heterogen, majemuk, hampir seluruh suku bangsa ada di Kota Batam. Lembaga Adat Melayu Kota Batam, sesuai dengan logo yang kita punya, itu adalah memang payung negeri. Ini menunjukkan bahwa ini adalah bumi Melayu. Tentu fungsi LAM dalam hal ini adalah mengayomi, memayungi semua suku bangsa yang ada di Kota Batam ini. Untuk itu kalaupun ada kegiatan apapun, budaya apapun, kita tak pernah menutup budaya apapun berkembang di Kota Batam. Tapi tetap kita memberikan selangkah lebih ke depan untuk lembaga budaya Melayu, karena ini adalah daerah Melayu, sesuai dengan pepatah kita mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. LAM memfungsikan dirinya sebagai payung dari semua adat budaya suku bangsa yang ada di Kota Batam. Baik, sebagaimana kita tahu, dari dulu lagi kita mengenal istilah, kalau kita nyebut Melayu, Melayu itu adalah identik dengan Islam. Islam itu Melayu. Dulu waktu kita kecil, kalau orang bertanya, orang apa orang Melayu? Dengan nyebut Melayu saja orang pasti tahu kita adalah orang Islam. Bahkan zaman-zaman waktu itu, pada saat orang nak masuk Islam, seorang mu'alaf misalnya, mereka selalu nyebut bahwa mereka masuk Melayu, bukan masuk Islam. Otomatis Melayu adalah Islam. Seperti bagaimana slogan yang kita pakai,
adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah, ya. Kemudian langkah-langkah program-program yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Melayu Kota Batam untuk menjaga budaya leluhur ini banyak yang kita laksanakan, ya. Salah satu adalah kita membuat buku-buku, ya, penulisan buku, pengkajian tentang budaya leluhur, kemudian kita konkretkan dalam bentuk buku, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Setia Amanah, Dr. Andes Haji Inaid Kadir, kita sudah mencetak sebanyak 7 buku, ya, mulai dari Meneroka Alam Melayu, ya, sejarah tentang bagaimana Melayu, mulai dari dari bayi misalnya berada dalam perut sampai meninggal, itu kita buatkan prosesinya, acaranya, apa yang dilaksanakan oleh orang tua kita zaman dulu, gitu loh. Kemudian hal-hal lain juga kita dalam setiap acara di Kota Batam ini selalu misalnya nih kita membudayakan sebelum acara kita minta acara itu dibuka dengan tari persembahan. Kemudian di depan kita juga ingin semua yang membuat acara itu membacakan Gurindam 12 sebagai warisan budaya yang sangat luar biasa itu, sangat hebat itu, yang kita tahu adalah hasil gubahan Raja Ali Haji yang berisi nasihat-nasihatnya luar biasa. Itu salah satu dari program Lembaga Adat Melayu Kota Batam. Tentu kita ingin menggalakkan ini semua, dan juga kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk terus menggaungkan budaya ini. Ada budaya ini termasuk di sekolah-sekolah kita minta ada pembacaan Gurindam, lomba-lomba Gurindam dan sebagainya, sehingga anak-anak kita mulai dari SMP mereka udah tahu, udah kenal dengan budaya Melayu. Seperti saya sebutkan pertama tadi, ya, untuk membumikan Melayu di Kota Batam ini, salah satunya program kita mencetak banyak buku berkaitan dengan budaya Melayu. Kemudian para pemimpin yang menerajui Batam hari ini, ya, itu hal pertama yang kita lakukan adalah pada saat terpilih misalnya Wali Kota Batam, ya, itu beliau, ya, yang terpilih biasa selalu merujuk dan meminta petuah dari LAM, ya. Dan alhamdulillah dalam program ADRT Lembaga Adat Melayu Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, untuk pejabat atau wali kota, selevel wali kota, bupati, wali kota yang terpilih sebelum beliau melaksanakan tugas, itu kita akan tabal, ya. Itu kita akan berikan gelar Datuk Setia Amanah, ya. Dari gelar itu sendiri kita tahu bahwa para pemimpin kita hari ini, baik bupati maupun wali kota, mereka harus setia dalam arti mereka berada di mana, dan sesuai dengan pepatah kita tadi, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Beliau harus menghargai dan tahu tentang budaya Melayu yang ada di Kota Batam. Kemudian selain itu amanah, kata-kata amanah ini luar biasa. Seorang pemimpin memang selain harus jujur dan juga harus amanah. Dan kemudian berkaitan dengan ada pepatah mengatakan yang Melayu tidak hilang di bumi. Ini sebenarnya kita merujuk kepada sumpah setia Datuk Hang Tuah, ya. Kita kenal siapa beliau, ya, yang pahlawan kita yang 5 beradik itu, ya, itu sangat terkenal dengan sumpah setianya itu. Beliau mengatakan, tuah sakti hamba negeri, esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Ya, petuah ini yang selalu kita pegang, ya. Dan kita berharap karena kita berada di bumi Melayu, kita semua ingin semua orang yang berada di sini itu menghargai budaya ini. Kami selalu mengatakan, ya, Melayu itu adalah suku yang terbuka kepada semua suku yang ada di Indonesia ini. Maka kita terkenal bahwa Batam ini adalah miniaturnya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, ya, ada semua ke sini. Dan selalu kita sampaikan, kita juga sebagai tuan rumah, ya, kita ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita selalu sampaikan kepada budak-budak kita Melayu, orang-orang tua kita Melayu, kita sebagai tuan rumah harus mawas diri. Dan mohon maaf, saya harus sampaikan itu. Dan bagi saudara-saudara kita yang bukan Melayu dan sekarang ada di Kota Batam, mereka juga harus tahu diri. Ya, dengan begitu insya Allah, ini saya bisa sampaikan Melayu, kembali ke masalah Melayu adalah payung negeri tadi, sudah banyak, ya, contoh kita menjadi perekat, ya, menjadi
tuan rumah dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang ada di Kota Batam. Kita tak ingin Kota Batam yang kita cintai ini, yang sudah damai, aman, sejahtera ini diganggu dengan hal-hal seperti ini. Walaupun dulu pernah terjadi, ada pertikaian, sengketa antar suku. Dan alhamdulillah, LAM hadir di tengah-tengah untuk memanggil kedua kepala suku yang sedang bertikai itu, kita dudukkan di gedung ini, ya. Termasuk juga masalah-masalah yang lain. Ya, ada yang para pejabat kita waktu itu yang salah sebut, ya, mungkin terlepas dan sebagainya, dengan bijak, ya. Kita panggil mereka, kita ajak bermusyawarah, kita berikan pengertian, dan alhamdulillah beliau-beliau mengerti dan bisa menerima.